Al-mukhlis adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Sedangkan al-mukhlas adalah orang yang Allah berikan keikhlasan di dalam beribadah, ketaatan, dan pembuktian penghambaannya di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, bila medan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan ibadah papan atas, yang dengannya seorang dai dapat meraih kedudukan seorang mujahid dan orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila menyampaikan Islam kepada seluruh dunia adalah cara terbaik dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka keikhlasan merupakan rukun asasi yang tidak dapat diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Dengan modal inilah seorang dai mampu menyucikan amal perbuatannya, meningkatkan kualitas jiwanya, menguatkan azamnya dalam membela agama Allah, serta memberi pelumas untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam realita medan dakwah menuju ajaran Allah, suatu amal tidak akan naik bila tidak diiringi dengan keinginan beramal yang semata-mata untuk Allah. Bahkan tidak hanya itu, seseorang yang memegang erat tali Allah dalam beragama tapi disertai hawa nafsu dalam penerapan nilai ibadah akan dinilai memiliki jiwa yang bengkok, perangai yang tidak lurus, serta mengundang rasa segan. Pendengar rahimakumullah, dakwah kepada Allah adalah kewajiban dan suatu keharusan agama. Sejauh dakwah ini sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, maka dakwah ini akan diterima di sisi Allah, memiliki pengaruh baik, serta terbukti memberikan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, setiap kali dakwah itu jauh dari manhaj para rasul, baik dahulu maupun sekarang, maka dakwah ini akan pahit hasilnya, tertolak, dan akan membuat fitnah. Dakwah seperti ini ibarat orang yang mengurai benang setelah dipintal. Sudah menjadi kewajiban setiap dai dan orang yang berkecimpung di dalamnya untuk mengetahui, memahami, dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dalam dakwah mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjelaskan jalan, cara, dan hal yang diutamakan oleh para nabi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hal itu dalam sunnahnya yang sahih. Pendengar rahimakumullah, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah, mereka senantiasa ikhlas menyampaikan dakwahnya dengan hanya mencari wajah Allah Ta'ala. Ikhlas merupakan ruh amal soleh, sedangkan dakwah kepada Allah merupakan amal soleh dan ketaatan yang paling utama yang bisa mendekatkan seorang dai kepada Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kita berbuat ikhlas. Ikhlas menjadikannya syarat diterima dan selamatnya suatu amalan. Allah tidak akan menerima suatu perbuatan kecuali dengan keikhlasan mencari wajah Allah. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Pendengar rahimakumullah, Allah tidak akan menerima suatu amalan pun kecuali dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110, di mana Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya sebuah amal saleh ada dua, yaitu amal perbuatan tersebut diikhlaskan untuk mencari wajah Allah,
Dan yang kedua adalah amal tersebut harus sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, yaitu yang tidak ada petunjuk dari Rasul dalam agama kita ini, maka ia tertolak. Dan pada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu tertolak. Pendengar rahimakumullah, karena itu hendaknya kita perhatikan bagaimana ketidakikhlasan bisa menyebabkan kebinasaan bagi si pelaku. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan 3 orang pertama yang akan menjadi bahan bakar neraka adalah orang berilmu, orang yang mati syahid, dan orang yang dermawan. Orang alim yang Allah berikan ilmu dan hikmah, dia akan dibawa di hadapan Allah. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dan orang itu mengakuinya. Allah berkata kepada orang tersebut, "Wahai hambaku, aku telah memberikan ilmu kepadamu. Apa yang engkau telah lakukan dengannya?" Orang itu lalu menjawab, "Wahai Rabbku, aku telah mempelajari dan mengajarkan." Lalu Allah berfirman, "Engkau telah berbohong. Engkau belajar dan mengajarkannya agar engkau disebut orang berilmu. Dan gelar itu sudah kau dapatkan." Lalu Allah mengambil wajah orang tersebut dan mencampakkannya di neraka jahanam. Demikian juga Allah lakukan kepada orang yang gugur dalam berjuang bukan untuk mencari wajah Allah dan tidak untuk meninggikan kalimatnya. Dia berjuang agar disebut pemberani. Dan demikian pula Allah memperlakukan orang yang dermawan, namun dia dermawan bukan karena Allah. Dia berbuat demikian agar disebut orang yang dermawan. Pendengar rahimakumullah, keikhlasan itu harus ada pada diri seorang da'i. Jika seorang da'i tidak jujur dan tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapat taufik dari Allah dalam dakwahnya. Dan ia tidak akan mendapatkan pertolongan, pemeliharaan Allah, serta Allah tidak akan memperdulikannya. Allah berfirman tentang hak Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang memiliki keikhlasan, nabinya alaihissalam. Hal ini sebagaimana tertulis dalam firman-Nya di dalam surah Yusuf ayat ke-24. "Kadzalika linasrifu anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas atau yang terpilih. Dalam sebuah qiraah yang mutawatir, al-mukhlis adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Sedangkan al-mukhlas adalah orang yang Allah berikan keikhlasan di dalam beribadah, ketaatan, dan pembuktian penghambaannya di muka bumi ini. Pendengar rahimakumullah, perhatikanlah suatu kisah tentang 3 orang yang terpaksa menginap di dalam gua. Lalu tiba-tiba batu pegunungan jatuh menutupi pintu gua tersebut. Apa yang telah menyelamatkan mereka dari musibah ini? Yang telah menyelamatkan mereka dari bencana ini adalah kejujuran dan keikhlasan mereka. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan perantara amalan mereka yang diikhlaskan kepada Allah. Salah seorang di antara mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali permohonan kalian kepada Allah dengan perantara amal saleh kalian." Maksudnya, amalan yang paling ikhlas. Inilah satu jenis tawasul yang diperbolehkan dengan menjadikan amal saleh sebagai perantara kepada Allah. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah dengan amal salehnya. Orang pertama berdoa kepada Allah dengan perantara bakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang kedua berdoa dengan perantara kemampuan menjaga kesuciannya dan meninggalkan perzinahan pada saat dia mampu melakukannya. Lalu orang yang ketiga berdoa dengan sifat amanahnya. Kemudian batu besar tersebut bergerak dan bergeser hingga akhirnya mereka bisa keluar. Inilah balasan ikhlas bagi pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.